Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester Biologi Umum dengan materi ke-9 Ekologi dan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Materi yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekosistem adalah sekumpulan beberapa komunitas yang saling berintegrasi membentuk suatu sistem ekologi. Contohnya ekologi air laut, ekologi daratan tinggi, ekologi hujan tropis. Makhluk hidup yang terdiri dari individu adalah organisme tunggal, contohnya untuk seekor tikus, seorang manusia, sebatang pohon jambu, dan sebatang pohon kelapa. Yang kedua, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berintegrasi dan memengaruhi suatu sama yang lain. Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu interaksi merupakan hubungan antara dua komponen yang bisa saja saling menguntungkan, merugikan, ataupun tidak keduanya. Seperti yang pertama, simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara organisme yang hidup berdampingan. Terdapat beberapa bentuk simbiosis. Yang pertama, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kedua, kompetisi adalah bentuk interaksi antar organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, predasi merupakan bentuk interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai pemangsa atau predator dan lainnya sebagai mangsa. Yang keempat, antibiosis merupakan hubungan organisme yang menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Yang kelima, netralisme adalah interaksi makhluk hidup yang tidak saling memengaruhi sesamanya. Lingkungan yang terdiri dari yang pertama, lingkungan biotik merupakan komponen dari makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Lingkungan biotik terdiri atas mikroorganisme seperti hewan, tumbuhan, manusia, virus, dan hingga bakteri. Yang kedua, lingkungan abiotik merupakan lingkungan di sekitar kehidupan yang terdiri atas makhluk tak hidup dan berupa benda mati seperti batuan, tanah, mineral, dan udara. Lingkungan abiotik disebut juga lingkungan anorganik. Bidang-bidang ilmu yang mempelajari kajian ekologi yaitu yang pertama, ekologi organisme. Organisme adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri metabolisme, tumbuh, gerak, dan reproduksi. Yang kedua, ekologi populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah. Yang ketiga, ekologi komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok populasi dari sejumlah spesies yang berbeda di suatu wilayah. Yang keempat, ekologi ekosistem. Ekosistem adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme tersebut. Yang kelima, ekologi bioma adalah mosaik ekosistem yang saling terkait. Yang keenam, ekologi biosfer. Biosfer adalah ekosistem dari semua ekosistem dan bentang alam atau bioma di planet. Materi yang kedua yaitu peran makhluk hidup dalam ekosistem dan interaksi dengan lingkungan. Peran produsen adalah sebagai penyedia makanan konsumen. Peran konsumen adalah sebagai pemakan karena tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Peran pengurai adalah menguraikan zat-zat organik menjadi anorganik seperti pupuk.
Detritivora mempunyai peran penting dalam ekosistem karena mereka membantu menguraikan zat organik menjadi anorganik untuk kemudian lagi diolah lagi oleh produsen. Contohnya detritivor adalah cacing tanah, bakteri, pembusuk, dan jamur. Interaksi komponen abiotik dalam sebuah ekosistem. Yang pertama, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikan sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. Materi organik menjadi hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang, dan kepiting. Produksi ikan dan udang di perairan laut sangat bergantung dengan produksi serasa yang dilakukan oleh hutan mangrove. Yang kedua, ekosistem padang lamun. Padang lamun adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area yang tumbuh bergelombol membentuk rumpun. Ekosistem padang lamun merupakan suatu sistem ekologi di padang lamun di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik, tumbuhan, dan hewan lamun. Hewan lamun merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif, selain hutan mangrove dan terumbu karang pada perairan pesisir pantai. Salah satu sumber daya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan adalah lamun, di mana secara ekologi lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Yang ketiga, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang menempati barisan terdepan, disusul ekosistem lamun dan mangrove. Terumbu karang membutuhkan perairan dengan kecerahan tinggi dan intensitas cahaya yang memadai yang biasanya berada pada daerah paparan yang dangkal. Wilayah Indonesia memiliki perairan pantai sepanjang lebih dari 81.000 km. Perairan di sebagian besar merupakan perairan dangkal yang sangat potensial bagi berkembangnya ekosistem terumbu karang. Terumbu adalah deposit berbentuk masif dari kalsium karbonat yang diproduksi oleh karang, dengan tambahan utama dari Salaceurus algae dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Materi yang ketiga yaitu contoh keanekaragaman biosfer dan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman biosfer. Biosfer dari bahasa Yunani bios yang berarti kehidupan dan saira yang berarti lingkungan. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan makhluk unsur litosfer atau batuan, hidrosfer air, dan atmosfer udara di bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman biosfer. Yang pertama, kondisi geologi. Yang kedua, ketinggian tempat. Yang ketiga, faktor biotik. Bioma adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat geografis atau iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan, seperti pohon, semak, dan rerumputan, jenis daun, jarak antara tumbuhan, dan iklim. Bioma berfungsi untuk memudahkan melaksanakan penataan suatu populasi, bisa mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Membuat mudah melaksanakan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Mempermudah mengelompokkan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman bioma. Yang pertama iklim, yang kedua posisi geografis, yang ketiga curah hujan. Bioma terestrial adalah area tanah dengan iklim yang sama yang mencakup komunitas yang sama tumbuhan dan hewan. Bioma terestrial yang berbeda biasanya didefinisikan dalam istilah tanaman mereka, seperti pohon, semak, dan rumput.
Ekosistem akuatik adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut. Akan tetapi, faktor penentu utama dari ekosistem perairan adalah jumlah garam terlarut di dalam air. Jika perairan tersebut sedikit mengandung garam terlarut disebut ekosistem air tawar. Sebaliknya, jika mengandung kadar garam yang tinggi, maka disebut ekosistem laut. Materi yang keempat, bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan yang untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga adalah suatu cara yang dilakukan organisme atau makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan suatu tujuan untuk mempertahankan hidup. Makhluk hidup perlu melakukan adaptasi karena mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa yang lainnya, untuk bisa mendapatkan makanan, dan untuk bisa bertahan hidup. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya. Adaptasi fisiologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Contohnya, hewan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, di antaranya hewan pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan daging maupun pemakan tumbuhan. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Contohnya, bunglon berubah warna kulitnya sesuai dengan tempat. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta. Ikan paus muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat memengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya air meresap ke dalam tanah kembali ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikan lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Bentuk-bentuk interaksinya, intraspesifik, interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Bentuk-bentuk interaksi populasi dalam komunitas. Yang pertama, kompetisi adalah hubungan kompetisi akan terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. Yang kedua, predasi. Hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Yang ketiga, netral. Hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, simbiosis. Hubungan yang saling mempengaruhi. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme. Yang kelima, antibiosis. Hubungan salah satu pihak tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, sedangkan pihak lain dirugikan. Hubungan interaksi dengan keseimbangan ekosistem. Interaksi yang ada bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut adalah simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis
komensalisme, kompetisi, netralisme, dan predatorisme. Dalam suatu ekosistem yang masih alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut. Keadaan seperti ini disebut juga sebagai homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan dalam sistem secara menyeluruh. Bentuk interaksi individu dalam populasi. Interaksi antar individu dalam suatu populasi dapat bersifat positif, saling bekerja sama atau simbiosis. Sebagai contoh, interaksi antara individu dalam populasi, yaitu semut, interaksi dalam hubungan sosial atau gotong royong, untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Dalam populasi semut, beberapa semut bergotong royong menyeret bangkai serangga ke dalam lubang. Dalam interaksi individu dalam populasi berkaitan dengan jumlah atau batas individu yang layak dalam populasi, sehingga populasi tersebut mampu mempertahankan jenisnya. Kepadatan populasi yang dapat mempengaruhi berubahnya tingkah laku individu dalam populasi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi individu dalam populasi antara lain natalitas, mortalitas, dan ketahanan hidup populasi atau adaptif. Pengaruh manusia terhadap dinamika populasi pada ekosistem. Peristiwa ini bisa menyebabkan terjadinya dinamika populasi adalah aktivitas manusia. Ada berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan dinamika populasi hewan di dalam air. Penebangan pohon di hutan dilakukan secara ilegal. Pembangunan, perburuan, sampai dengan menjadi beberapa contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi dinamika populasi. Kajian ini aktivitas manusia tadi akan merusak ekosistem hingga menyebabkan penurunan populasi hewan serta tumbuhan. Materi yang keenam yaitu bentuk-bentuk suksesi yang terjadi pada komunitas. Suksesi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi yaitu yang pertama, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Yang ketiga, kecepatan pemencaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, iklim. Yang kelima, jenis substrat baru yang terbentuk. Bentuk-bentuk suksesi. Yang pertama, suksesi primer. Terjadi ketika komunitas awal terjadi perubahan dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Contohnya, munculnya pulau dari lautan. Yang kedua, suksesi sekunder. Terjadi apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut, substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contohnya, kebakaran hutan yang sebagian merusak ekosistem hutan. Komunitas klimaks adalah keseimbangan yang stabil dari semua organisme dalam suatu ekosistem, dan akan tetap stabil kecuali bencana terjadi. Komunitas klimaks ditandai dengan tercapainya homeostatis atau keseimbangan, yaitu suatu komunitas yang mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Materi yang ketujuh yaitu hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama yang lainnya untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan.
Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai-rantai pokok yang menghubungkan antara tingkat trofik, yaitu yang pertama rantai pemangsa, yang kedua rantai saprofit, yang ketiga rantai parasit. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah, yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sumber daya konsumen. Contoh jaring-jaring makanan di darat. Sebagai contoh, seekor tupai bisa dimakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah, yang juga tidak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Dalam contoh itu saja sudah cukup banyak rantai makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Jenis-jenis piramida makanan yaitu piramida populasi dan piramida biomasa. Contoh piramida makanan: fitoplankton, ikan, anjing laut, paus, pembunuh. Hubungan antara rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Hubungannya adalah pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, populasi, komunitas, sampai tingkatan ekosistem. Materi yang ke-8 yaitu hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saporoba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi yaitu terjadi aliran energi pada sebuah rantai makanan satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, dan dalam bentuk zat makanan yang terjadi saat suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Aliran energi ini dimulai dari tanaman yang bersifat autotrof atau menghasilkan sendiri sumber energi dengan menggunakan bantuan dari sinar matahari. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Mengapa perpindahan atau perubahan energi itu berbentuk aliran, tidak berbentuk siklus? Karena energi yang sudah digunakan tidak bisa kembali seperti energi yang pertama. Digunakan penjelasan perpindahan energi berupa aliran karena setelah energi digunakan, energi tersebut tidak dapat kembali seperti semula. Siklus terjadi apabila perpindahan tersebut kembali ke posisi semula dengan kandungan yang sama. Materi yang ke-9 yaitu hubungan rantai makanan dengan aliran energi dengan siklus materi pada daur biogeokimia. Siklus materi adalah perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus materi diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang termasuk daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, dan daun belerang atau sulfur.
Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali ke komponen abiotik. Hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan siklus materi pada daur karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Pada rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemangsa atau predator. Energi berawal dari dihasilkan tanaman yang menjadi produsen dan bersifat autotrof. Organisme atau makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini dilakukan melalui fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat gula dan oksigen. Organisme lainnya tidak bisa membuat energi sendiri atau bersifat heterotrof, ini termasuk hewan, dan mereka harus mengambil sumber energi dengan memakan makhluk hidup lain. Ini terjadi dalam rantai makanan, misalnya saat tikus tadi memakan padi, dan juga terjadi saat ular memakan tikus oleh hewan. Sumber makanan ini dicerna dan kemudian hasilnya dimetabolisme dengan bantuan oksigen menjadi energi. Materi yang ke-10 yaitu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Hubungan ekologi dengan lingkungan ialah mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik yang ada di lingkungan hidup antara makhluk hidup dengan sesamanya dan makhluk hidup dengan komponen sekitarnya. Kita perlu mempelajari lingkungan karena sebuah tujuan dasar dari pendidikan lingkungan adalah untuk membuat individu dan masyarakat memahami sifat kompleks alam dan lingkungan dihasilkan dari interaksi aspek biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka, dan memperoleh pengetahuan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan praktis. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun perannya dalam lingkungan. Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan-memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, mencermati keadaan yang terjadi dewasa ini, bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan secara besar-besaran yang berdampak pada kehidupan manusia yang tidak lagi selaras. Penyebabnya, terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut ada yang beragam. Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan, alam, dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.
Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Faktor-faktor yang menentukan daya dukung lingkungan yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya, dan interaksi antar makhluk hidup yang ada. Materi yang ke-11 yaitu aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Polusi yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Jenis-jenis polusi dan akibatnya. Yang pertama, polusi udara adalah peristiwa masuk atau tercampurnya polutan unsur-unsur baik buatan manusia maupun buatan alami. Penyebab pencemaran udara dan dari faktor alam biasanya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Akibat yang ditimbulkan oleh polusi udara yaitu gangguan kesehatan, hujan asam, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Yang kedua, polusi air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi. Akibat yang ditimbulkan polusi air, pencemaran air akan menimbulkan masalah kesehatan karena seluruh makhluk hidup dipastikan memerlukan air untuk bertahan hidup. Contohnya adalah penyakit diare hingga terparah adalah kanker. Yang ketiga yaitu polusi tanah adalah keadaan yang disebabkan oleh masuknya bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibat yang ditimbulkan oleh polusi tanah yaitu memberikan dampak pada kesuburan tanah yang menurun karena matinya unsur hara dan organisme penyubur tanah seperti cacing tanah. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian ekonomis pula karena hasil panen tidak mampu maksimal. Yang keempat, polusi cahaya. Langit penuh bintang yang sedikit diterpa polusi cahaya. Langit penuh bintang merupakan salah satu jenis polusi yang berdampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya terjadi karena kondisi besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Polusi cahaya berasal dari pencahayaan interior dan eksterior bangunan, properti komersial, papan iklan, lampu jalan, kantor, stadion, dan pabrik. Polusi cahaya menyebabkan bintang dan bulan tidak terlihat di malam hari. Bagi manusia, polusi ini tidak menyebabkan masalah tidur dapat menyebabkan masalah tidur di malam hari. Materi yang ke-12 yaitu masalah lingkungan yang terjadi akibat yang ditimbulkan serta polusi pemecahannya. Masalah lingkungan yang berskala lokal yaitu banjir. Penyebab terjadinya adalah penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, pemukiman yang dibangun di bantaran kali, daerah yang memiliki dataran rendah, curah hujan yang cukup tinggi. Akibat yang ditimbulkan oleh banjir yaitu penyebaran penyakit, persediaan air bersih yang langka, gagal panen, beberapa spesies tanaman yang ada yang mati karena tidak kuat terendam banjir atau terlalu lama. Kerusakan fisik seperti bangunan, jembatan, kendaraan, jalan raya, selokan, dan kanal. Langka makanan tertentu dan jumlah wisata pun menurun.
Solusi yang dilakukan untuk pencegahan banjir yaitu membuang sampah di tempatnya, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah, buat lubang biopori dan sumur serapan. Yang kedua yaitu longsor. Penyebab terjadinya longsor yaitu curah hujan yang tinggi, erosi tanah, lereng tebing yang terjal, hutan gundul, hancurnya bebatuan. Akibat yang ditimbulkan oleh longsor yaitu terjadinya kerusakan infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, memburuknya sanitasi lingkungan, timbulnya berbagai macam bibit penyakit. Solusi untuk pencegahan longsor yaitu tidak membuat rumah tepat di pinggir atau dekat tebing, membuat terasering atau sengkedan di lereng jika membuat pemukiman, tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat permukiman, tidak memotong tebing menjadi tegak biarkan miring. Masalah lingkungan berskala regional, yang pertama kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan yaitu petir, letusan vulkanik, kemarau, rokok, pembukaan lahan, api unggun. Akibat kebakaran hutan, timbulnya kabut asap, matinya pepohonan, matinya binatang tidak mempunyai tempat tinggal, dan terganggunya keseimbangan alam. Solusi untuk mencegah kebakaran hutan yaitu mengawasi titik rawan kebakaran hutan, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin, mempersiapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan, membuat tempat penampungan air, dan memasang alarm peringatan bahaya kebakaran. Yang kedua yaitu hujan asam. Penyebab terjadinya hujan asam yaitu disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Akibat hujan asam yaitu bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Solusi untuk pencegahan hujan asam yaitu pemilihan bahan bakar, melakukan reduce, dan resikle terhadap sampah plastik, reboisasi, penambahan zat kapur, melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, dan melakukan pengendalian setelah pembakaran. Masalah lingkungan berskala global yaitu yang pertama efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yaitu gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas. Gas rumah kaca yang terpenting adalah karbon dioksida. Matahari berupa gelombang elektromagnetik menyimpan energi. Jadi, terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan suhu atmosfer. Akibat efek rumah kaca, semakin memanasnya suhu permukaan bumi menyebabkan perubahan iklim. Akibat efek rumah kaca dan pemanasan global ini meliputi mencairnya gunung es, naiknya permukaan air laut, dan tenggelamnya beberapa pulau. Solusi untuk mencegah efek rumah kaca yaitu menghemat energi listrik, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, mengubah limbah peternakan, menggalakkan reboisasi, dan membatasi penggunaan plastik. Yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon. Disebabkan oleh penyebab utama penipisan ozon dan lubang ozon adalah berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup busa halokarbon yang dirujuk sebagai zat penipis ozon. Akibat penipisan ozon yaitu rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, di antaranya peningkatan kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan kanker kulit. Solusi untuk mencegah penipisan ozon
yaitu hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Minimalkan penggunaan mobil. Jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Beli produk lokal dan hindari penggunaan pestisida. Materi yang ke-13 yaitu aktivitas manusia mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Pengawetan tanah adalah usaha pengendalian erosi, melakukan koreksi atau pemeliharaan dan perbaikan. Tanah-tanah yang mengalami kekurangan unsur hara, yang mengalami penurunan daya produksinya dengan maksud agar segalanya dapat dipulihkan kembali atau memperoleh peningkatan. Tujuan pengawetan tanah adalah untuk mencegah kerusakan tanah, memperbaiki tanah rusak, memelihara, serta menaikkan produktivitas tanah agar tercapai produksi setinggi-tingginya dalam waktu yang terbatas. Pelestarian flora dan fauna adalah menjaga secara utuh flora dan fauna agar tidak punah. Melestarikan ekosistem flora dan fauna dengan cara upaya tertentu yang bisa melakukan pencegahan punahnya flora dan fauna. Pelestarian flora dan fauna adalah upaya yang dilakukan baik dari pemerintahan, masyarakat, dan negara dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem berupa kehidupan hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Pengawetan hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia. Namun, pemanfaatan hutan yang berlebihan dapat merusak kelestarian hutan. Agar tetap terpeliharanya dengan baik, perlu dilakukan usaha pengawetan hutan. Penanganan dan pengelolaan limbah. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, flotasi, absorpsi atau penyerapan, pengendapan, penyisihan, menghilangkan materi organik, menghilangkan organisme penyakit, menghancurkan partikel perusak, penggunaan kolam oksidasi, pengurangan limbah cair. Materi yang ke-14 yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan hidup. Ayat-ayat yang berkaitan dengan peran manusia terhadap lingkungan terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Firman Allah terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia.